Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, dimanapun berada. Saya Misnan, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Saya mengajar di Lembaga SDN Cilupuk 1, Kecamatan Rempok, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observer, yang mana nanti saya observer yaitu teman sejawat dari lembaga kami sendiri SDN Cilupuk 1. Untuk itu nanti saya perkenalkan ya. Saya perkenal dulu teman sejawat saya. Saya silakan Ibu dulu diperkenalkan nama lengkapnya siapa, ngajar kelas berapa gitu. Terima kasih. Nama saya Ibu Lulu Nadiro, SPD. Saya bertugas di sini mengajar kelas 2. Ya, terima kasih Ibu ya. Bahwasannya pada pagi hari ini Ibu ya, kita berbincang-bincang ya. Tujuannya tidak lain adalah untuk observasi ya Ibu ya. Itu nanti tujuannya untuk supervisi. Saya observasi nanti tujuannya tidak lain yaitu untuk kolaborasi, saling mengetahui, menggali bagaimana caranya kita mengajar pada kelas, pada anak-anak. Itu ya. Oke, Bu Lulu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, senantiasa. Meskipun hari puasa ya, pada pagi hari ini tetap semangat ya. Semangat. Iya, terima kasih Bu ya. Perlu saya tanyakan Bu ya, kita berbincang-bincang santai saja ya. Sudah saya lihat RPP-nya juga, lalu saya perlu bertanya pada Ibu ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti siang itu apa kira-kira tujuan dari RPP Ibu di sini? Tujuan yang akan saya sampaikan kepada anak-anak, kebetulan saya sudah sampai di tema 7 kebersamaan, di subtema 3, yaitu tentang menghormati perbedaan individu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Dan ini anak-anak saya tanamkan untuk menghargai perbedaan individu antara temannya satu dan teman yang lainnya, baik menghormati pertama jenis kelamin. Kebetulan untuk pembahasan di materi besok yaitu membahas tentang perbedaan individu dalam menghargai perbedaan kegemaran ya, atau kesukaan temannya. Baik Ibu ya, itu tujuan yang akan dicapai nanti ya jika sedang pelajaran dimulai atau dilaksanakan. Kira-kira keadaan murid-murid gimana sekarang? Kira-kira mampu nggak nanti untuk pembelajaran ini bisa nggak? Kira-kira menurut Ibu itu bagaimana? Anak-anak kondisional anak ini? Kalau menurut kondisi yang sudah saya pelajari dari aktivitas yang sebelum-sebelumnya, kira-kira anak ini sudah mampu menghormati perbedaan karakter individu yang lain dengan yang lainnya. Ada kemungkinan kecil 1-2 orang anak ya mungkin ada yang belum mengerti tentang perbedaan, menghormati kesukaan atau kegemaran teman yang satu dengan yang lainnya. Ada yang suka mengejek, tapi ada sebagian kecil saja ya. Misalnya temannya itu menyukai kegemaran yang maksudnya tidak sesuai dengan zaman sekarang, misalnya bermain kelereng ya. Terus ada temannya yang satu hobinya atau kegemarannya itu sudah zaman sekarang, misalnya bermain bulu tangkis, itu ada yang mengejeknya yang suka bermain kelereng tadi. Nah di situ kesempatan untuk saya memberikan wawasan kepada anak-anak untuk memahami, jangan sekali-kali mengejek teman yang memiliki hobi atau kegemaran yang berbeda dengan lainnya. Itu yang saya katakan. Iya, terima kasih Bu. Berarti dari skala 1 sampai 10 anak-anak di posisi mana? 8.
Ya, posisi 8. Ya. Iya, berarti alhamdulillah. Sebagian besar anak-anak sudah banyak yang Bagus. memahami Iya. arti perbedaan. Berarti tinggal sampai mengeksplor lagi nanti yang Iya. pengembangan itu ya. Iya. Itu sih. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik nanti pembelajaran di kelas ya. Kemudian Ibu, dari rencana yang tadi sudah disampaikan Ibu, kira-kira apa strategi Ibu untuk ketika nanti di kelas untuk pembelajaran kali ini? Strategi apa yang digunakan Ibu? Strategi yang saya gunakan yaitu anak-anak langsung nanti saya suruh mempraktekkan dengan menggunakan muatan dari pelajaran bahasa Indonesia, ya, dengan cara memberikan pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya dan dengan menggunakan kata tanya dan kalimat tanya yang sempurna untuk menanyakan kegemaran apa yang disukai. Itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia itu masuk Pak, ya, PKN juga masuk. Bagus Bu. Jadi anak yang kurang tadi usaha apa nanti yang Ibu dari nanti ketika pelajaran berikutnya yang kurang tadi? Ya, kalau untuk anak 1-2 orang tadi yang belum memahami, itu nanti saya suruh bertanya langsung pada teman yang mau bertanya, ya, dengan memberi wawasan bahwa semua perbedaan itu baik, tidak ada buruknya, dan perbedaan itu sebagai warna dari nilai kebudayaan kita. Jadi nantinya anak itu jadi bisa mengenal secara langsung, ya, dari wawasan nanti yang saya berikan kepada anak yang minus tadi. Berarti ada khusus berarti ya, Ya, khusus. Nanti juga dipraktekkan khusus juga Bu ya nanti. Ya. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan rencana yang sudah Ibu laksanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang sudah tertera dalam RPP Ibu. Nanti saya akan lihat bagaimana perkembangan atau pelaksanaan pada waktu sesi supervisi kelas Bu ya. Terima kasih ya Pak Kicing ya. Terima kasih, cukup sekian Ibu pertemuan kita sebelum supervisi. Mudah-mudahan lancar, kita akan ketemu lagi. Ya, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak boleh dipermasalahkan ya. Nah, sekarang saya minta tolong kalian nanti menanya teman kalian dalam satu kelas ini ya, ditanya kamu suka bermain apa misalnya, terus bicara saya suka bermain peta umpet misalnya ya, terus lagi latih bertanya kepada Uki misalnya, kamu suka bermain apa Uki? Saya suka bermain loncat tali misalnya ya. Jadi saya minta tolong kamu mengucapkan ya kalimat pertanyaan kepada, kalau tidak boleh, tidak boleh bilang seperti itu, oke? Kita harus saling menghormati. Silakan sekarang kalian buka buku paket halaman 142. Teman-teman kalian, deh. Nah, bersama bertanya sama teman kalian. Sekarang saya mulai dari yang laki-laki dulu, ya. Yang laki-laki dulu. Dari Latif. Ayo Latif, maju ke depan. Ya. Good. Sekarang kamu tanya sama teman yang kamu pilih dulu. Yo siapa? Pilih. Ferel ditanya. Ferel, permainan apa yang kamu suka? Tanya dulu ayo. Nah, ini ditulis. Berarti nomor 1 ditulis. Nomor 1-nya di sini. Nah. Tapi yang ditanya namanya siapa? Oke. Vera tadi suka bermain apa? Gitu, di sini. Vera, benarkah hobi atau kegemaran kamu bermain sepak bola? Benar. Tepuk tangan buat Latif. Berarti Latif sudah bisa ya mencari informasi tentang permainan yang disukai oleh temannya. Sekarang untuk yang perempuan, Aulia, ya Aulia. Silakan tanya teman mana dulu yang akan kamu tanya. Ya, Umroh, ditanya ya. Pengembangan teknologi produksi pakaian. Ya. Umroh, apakah benar permainan yang kamu suka adalah lompat tali? Benar. Tepuk tangan buat kamu ya. Anak-anak, dari pembelajaran, dari kegiatan, dari praktek yang sudah kalian jalani tadi, ya, saya tanya ya, kalian tadi mempelajari tentang apa? Perbedaan kegemaran, perbedaan jenis kelamin, ya. Seumpama, saya minta ya ada pendapat ya yang kamu ungkapkan dari pertanyaan yang guru utarakan ini. Seumpama ya, Revan ya, Mirja ini suka bermain badminton. Terus Wildan mengejeknya. Bagaimana cara kamu memberi nasihat kepada Mirja? Ya bagaimana? Wildan ini suka bermain badminton, tapi Mirja mengejeknya. Bagaimana supaya Mirja ini tidak berbuat yang jelek? Bagaimana nasihat kamu untuk Mirja? Terus jangan bertengkar. Semua kegemaran itu semua kegemaran itu baik dan kita harus saling
jadi ada jenis kelamin. Ada berapa tadi jenis kelamin? Dua. Yang pertama. Dua. Ada lagi jenis perbedaan kegemaran. Ya, misalnya jenis kegemaran yang berbeda apa saja misalnya? Bermain, berenang, apalagi sepak bola, terus yang badminton, tendang, kelereng, layang-layang, cepat tali, piano, ya. Apakah kegemaran itu jelek apa buruk meskipun berbeda? Jelek apa baik? Tidak boleh saling. Biarpun jenis kegemarannya berbeda, tetap harus saling menghormati. Ya, nanti bisa yang pulang kita tentukan biar pelajaran yang sudah kalian dapat bermanfaat dalam kehidupan kalian. Ya, ayo dapat memimpin berdoa di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Rabbana illahi tawakkaltu 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada sesi pasca observasi pada pagi hari ini. Saya akan menanyakan beberapa tadi dulu ya, yang lagi dulu ya. Tujuan kita pada pagi hari ini yaitu kolaborasi ya, saling menggali ya, kelebihan kekurangan, nanti kita sama-sama belajar itu ya, demi anak-anak, demi kita sebagai guru bisa berjalan, bisa menyampaikan materi biar anak-anak memahami dan bisa sukses seperti itu ya. Dulu kemarin gimana perasaannya? Alhamdulillah banyak puasnya. Alhamdulillah Banyak puasnya. Maksudnya gini, anak-anak dalam pembelajaran kemarin itu banyak yang paham ketimbang yang tidak paham, ya. Maksudnya ketidakpahaman ada 1-2 orang anak yang kemarin itu karena dia masih belum mampu untuk mengutarakan pendapat secara langsung. Bicaranya itu sulit karena mungkin di sini itu bahasa kesehariannya anak-anak itu memakai bahasa daerah Pak ya, bahasa Jawa. Jadi kalau disuruh mengutarakan pendapat secara bahasa Indonesia, secara klasikal gitu, anak-anak sulit. Iya. Kira-kira Ibu menurut alurnya sudah bisa diceritakan, sudah dijalankan alurnya sesuai dengan ini sudah. Ya, sudah. Untuk refleksi memang ada sedikit kendala, ya sedikit sekali, yaitu tadi anak-anak saya suruh mempraktekkan secara refleksi untuk kelanjutan ke depan. Ya, ada 1-2 anak tadi yang masih susah untuk menerapkan Pak ya. Ini tadi di pembelajaran ini tadi saya lanjutkan masih susah.
Biarpun saya kasih contoh melalui YouTube di HP juga masih susah. Apalagi kalau disuruh mengutarakan secara membuat kalimat bertanya, membuat kalimat menanyakan temannya yang kegemarannya berbeda tadi, anak yang 2 orang ini tadi masih sulit untuk mengutarakan pertanyaan secara besar. Itu tadi mungkin kendala bahasa ya, karena setiap harinya menggunakan bahasa daerah. Memang keperluan atau kemampuan bertanya itu gampang apa sulit ya. Ya terutama anak kecil. Anak kecil. Ya. Tapi tetap dulu berusaha ya. Misalnya dari ketidakmampuan anak-anak itu apa yang ibu usahakan supaya bisa sama-sama. Kan kemarin saya sudah lihat banyak yang banyak yang benar, maksudnya banyak yang harus paham lah cara bertanya kepada anak-anaknya itu penuh semangat itu. Tapi ada memang ada kemarin yang malu-malu lah gitu seperti itu dulu ya. Atau mungkin tidak terbiasa dengan bahasa itu. Apa langkah ke depannya untuk menangani ya anak-anak seperti itu? Untuk langkah ke depannya, tadi sudah saya praktekkan lagi. Dua orang anak ini tadi pagi saya berikan pembelajaran secara langsung Pak Nan ya. Itu dengan cara coba bulu aja yang ditanya, jangan teman kamu, bulu aja yang ditanya. Coba tanya pakai bahasa Jawa dulu, pakai bahasa kamu sendiri ya, bukan bahasa Indonesia. Itu bisa Pak, bisa. Jadi kendala itu saja, kendala mengucapkan pendapat, bertanya dengan memakai bahasa Indonesia itu saja yang sulit untuk dikeluarkan. Tapi kalau saya suruh dengan bahasa Jawa, bahasa sehari-harinya, dia mampu. Padahal ya tiap harinya itu selalu bertanya. Kayaknya di otaknya itu mumet gitu loh, nggak bisa dikeluarkan. Padahal setiap hari bertanya kepada gurunya. Tak suka. Ketika diberi tugas, baru anaknya itu kesulitan. Jadi ini perlu perhatian lagi, mungkin ada pembiasaan belajar bahasa Indonesia, mengucapnya seperti itu ya. Padahal anak-anak itu kalau bertanya kepada temannya itu kan mudah kalau dari ketika diberi tugas seperti ini ada. Ya, tapi saya lihat kemarin sudah bagus Ibu ya, sesuai alur pembelajaran sesuai RPP ya, ada pendahuluan, juga menggali persepsi ya, dan ini yang catatan saya menggali kaitannya dari materi yang sebelumnya sudah untuk kegiatan inti sudah bagus ya. Kira-kira menurut Ibu ini ya, hal apa, kelebihan apa yang kemarin Ibu sampaikan, Ibu berikan pembelajaran di kelas, kelebihannya apa dan kekurangannya apa? Kelebihannya kalau anak-anak itu kalau disuruh menceritakan gambar ya, terus diceritakan dengan bahasa Indonesia dengan alur bahasa kami sendiri tapi dalam bahasa Indonesia, itu anak-anak gampang Pak. Tapi kalau disuruh mengungkapkan dengan pendapat secara lisan, lah itu anak-anak yang susah ya, butuh gemblengnya dari saya terus menerus. Dan yang berhasil itu kalau dari anak 10 kira-kira yang berhasil anak 8, yang 2 yang ini yang ketinggalan. Cuma dari kendala bahasa sehari-hari nih loh Pak. Soalnya anak-anak kalau saya tanya setiap harinya ya memakai bahasa Jawa. Jadi kalau disuruh mengungkapkan pendapat, bagaimana pendapatmu tentang ini, anak ini nggak bisa kalau nggak didorong, nggak dikasih dorongan kata-kata, dari kata-kata bantuan baru anak itu bisa untuk. Tapi yang 2 anak ini susah, meskipun kadang saya kasih kata-kata bantuan itu susah. Tapi kalau disuruh menceritakan cerita bergambar gitu Pak ya, dalam bahasa sehari-hari atau bahasa Indonesia itu anak-anak mudah. Itu tadi, karena tidak secara lisan, tapi kalau secara lisan gagap anak-anak Pak. Itu memang kendala dan kelebihan-kelebihannya itu ya. Iya. Menurut Ibu, tujuan pembelajaran kemarin apakah sudah tersampaikan? Tujuan awal maksudnya sudah tersampaikan? Sudah. Kemarin kan tujuannya kan anak-anak bisa menghargai perbedaan individu ya Pak ya.
ya. Alhamdulillah anak-anak semuanya sudah mengalami bahwa di antara teman satu dengan teman adalah harus rukun, tidak boleh saling mengejek ya Pak ya. Alhamdulillah sudah tercapai tujuan pembelajaran itu. Berarti untuk kelemahan-kelemahan tadi yang sudah disampaikan dulu ya, sebenarnya anak-anak itu bisa dilakukan ketika bahasa sehari-hari itu bahasa Jawa ya. Ketika diaplikasikan ke bahasa Indonesia, diberi tugas, anak itu kayaknya berpikir gitu ya seperti itu. Padahal ya anak-anak itu komunikasi dengan temannya, bertanya dan sebagainya kan sudah biasa sebenarnya. Kadang-kadang itu maju sendiri tanya, oh ini apa seperti itu ya. Dengan bahasa Jawa. Itu saja mungkin diganti. Dan rencana aksi ibu untuk menangani anak-anak yang kurang seperti itu, untuk menggali lagi ke depannya itu apa? Rencana saya anak-anak ini mau saya videokan, ya. Maksudnya gini, nanti saya suruh mempraktekkan antara 2 orang anak dengan cara menggunakan kata tanya dan membuat kalimatnya sempurna itu untuk menanyakan hobi atau kegemaran temannya yang berbeda. Terus saya videokan, nanti hasil video itu saya share di grup, ya. Jadi untuk anak-anak bisa lihat di grup, terus belajar menirukan yang dipraktekkan oleh temannya tadi. Jadi anak-anak itu bisa melihat hasil praktek dari temannya sendiri, gitu loh Pak. Kalau biasanya dari YouTube, kadang anak-anak itu bahasa YouTube kan kadang bahasanya sudah leksikal tinggi Pak ya, anak-anak sulit untuk memahami. Jadi rencana saya tadi, rencana saya ke depannya, anak-anak itu mau saya suruh praktek satu-satu, saya videokan, saya masukkan di grup belajar. Luar biasa Ibu ya. Itu nanti mungkin orang tua juga terlibat. Ya, jadi kan tahu anaknya ya. Mungkin ada kekurangannya orang tua bisa soalnya HP kan dipegang orang tua, otomatis orang tua. Berarti ada kolaborasi, berarti ada guru, siswa dan sebagainya. Mudah-mudahan rencana aksi tadi didukung dengan wali murid sehingga anak tersebut bisa tercapai dengan yang diinginkan oleh ibu. Iya, itu. Terus tanggung jawab ibu sebagai ini untuk penanganan anak ibu kelas di murid di kelas, tanggung jawab ibu. Untuk anak-anak yang mempunyai kelemahan, biasanya itu setiap akhir pembelajaran ya selalu saya luangkan waktu, karena saya juga sama mengajar bahasa Inggris Pak ya. Jadi anak-anak setelah kelas 2 ini akhir pelajaran saya berikan waktu selama 15 menit saya private ya. Kan saya sudah mengetahui tiap anak kelemahannya itu yang mana saya sudah tahu. Itu setiap hari saya berikan waktu 15 menit itu saya private. Alhamdulillah ibu guru ternyata sudah menerapkan asesmen. Sebagai guru kan harus tahu sebenarnya Bu ya, kelemahannya apa tersebut, kekurangannya apa, itu dasar sebagai guru. Berarti guru sudah mengetahui anak ini sejauh mana perkembangannya, apa kekurangannya, apa kebutuhannya. Luar biasa Ibu, sudah mempunyai asesmen. Jadi setiap guru diharapkan seperti itu ya Bu. Tahu kelemahan, tahu kekurangan, tahu apa yang diterapkan. Cara obat itu langsung jujur. Oh penyakitnya apa, obatnya apa. Itu sudah melakukan itu luar biasa itu ya. Mudah-mudahan langkah ke depan ibu anak-anak ini bisa menguasai materi dan bisa, yang penting itu bisa menerapkan untuk dirinya sendiri, untuk perusahaan dirinya sendiri. Pokoknya tadi apa tadi? Menghargai teman. Ya itu pembelajaran ke depan. Ya itu nanti kita harus anak itu bagaimana caranya menghargai teman. Itu tujuan utama salah satu ya. Itu mudah-mudahan observasi kali ini supervisi akademik bisa berjalan dan hal-hal kelemahan yang sudah ibu sampaikan tadi mudah-mudahan bisa untuk kedepannya bisa diubah menjadi lebih baik, dan kelebihan yang sudah ibu sampaikan tadi mudah-mudahan lebih baik lagi ya, seperti itu ya.
Terus perasaannya gimana Bu? Perasaannya setelah pembelajaran ini selesai semua, perasaan itu apa yang didapat dari? Perasaan saya sebagai guru ya sangat merasa bangga, puas, kerja keras sebagai guru. Kalau anak didiknya berhasil, itu kan sebagai kebanggaan tersendiri, kebanggaan tersendiri. Jika anak-anak juga saya tanya, ya, kalau misalnya kalian tidak puas atau masih belum bisa, masih belum paham, ya, silahkan bertanya, jangan malu-malu sama ibu. Kalau kalian bisa, Bu juga senang, saya bilang begitu. Ya, jadi kalau anak kecil itu jujur Pak. Kalau bilang sudah bisa, betul sudah bisa, sudah Bu. Kalau yang belum bisa itu diam. Ya, makanya saya tahu satu-satunya anak itu saya, oh berarti dia ini masih belum bisa. Makanya yang diam itu saya dekati Pak, akhirnya saya dekati. Iya, saya dekati. Nanti jangan pulang dulu ya, sama dulu nanti pulang. Tidak lama sebentar kok, pasti anaknya mau. Ini mungkin ini termasuk dalam submisi refleksi. Ya, dulu kan seperti itu ya harusnya. Selalu setiap hari pelajaran itu selalu bertanya, bagaimana maksudnya anak-anak, apa yang didapatkan itu refleksi. Itu salah satu guru yang bagus atau yang bisa menjadi guru panutan itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi guru inspirasi untuk yang lainnya itu ya. Jadi setiap guru itu seyogyanya harus selalu merefleksi dirinya, baik dirinya maupun anak. Ya, di kelas seperti yang dilakukan dulu kemarin itu tadi ya, itu namanya refleksi. Yaitu selalu mengoreksi apa yang kekurangannya, apa yang kelebihannya, apa yang dia sudah terapkan atau sudah dipahami oleh siswa, selalu ditanya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan menuju ke lebih baik. Seperti itu juga. Terima kasih waktunya Ibu. Pada kesempatan kali ini pasca observasi sudah bagus. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan sendiri ke depannya menjadi kita mengharapkan generasi muda Indonesia ini bisa maju seperti pendidikan Indonesia dengan guru-guru yang semangat seperti Ibu, mudah dan selalu berusaha, selalu belajar terus menerus, insya Allah pendidikan di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Luar biasa.